Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Bulan yang lalu kita membahas tentang aspek keijazan atau kemukjizatan Al-Quran dari sisi aspek adadi, bilangannya. Kali ini kita akan melanjutkan aspek atau i'jaz Al-Quran dari aspek balaghahnya atau aspek kebahasaannya, baik itu susunan kalimatnya maupun ketetapan maknanya. Begitu hebat Al-Quran sehingga dari awal sampai akhir kita rasanya tidak akan mampu mengurai samudra Al-Quran itu, saking luasnya. Ibarat ilmu kita itu, kita melihat lautan yang sangat luas, yang sangat dalam. Kita celupkan jari kita, telunjuk kita, lalu kita angkat tetesan-tetesan yang terangkat dari air laut, itulah ilmu kita. Andai kata Allah lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menggambarkan kehebatan Al-Quran, kehebatan Allah, firman Allah, maka satu lautan itu habis, ditambah dengan sekian banyak lautan lagi, maka tidak akan mampu kita mengurai, masih tetap kurang menguraikan kehebatan Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa, yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, yang punya anak-anak kita berdoa, atau maupun cucu atau generasi, mungkin masih cucu ya, cicit mungkin belum ada ya, atau sudah ada. Baik itu anak, cucu, cicit, di bawah cicit itu apa itu? Kita berdoa semoga keluarga kita, semoga generasi-generasi keturunan kita diberikan atau menjadi generasi yang saleh dan salehah, menjadi generasi Qur'ani, ya,
Dan kita juga berdoa wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan usianya. Yang sudah Allah panggil, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan semoga kelak nanti kita akan berjumpa dan berkumpul dengan para nabi, para syuhada, dan para salihin. Dan kita juga berdoa, kita titipkan setiap sujud kita, ya Allah, panjangkan usia kami, usiaku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahkan lagi, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam menggapai, menggenggam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hadhihi an-niyyah wa la kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang seharusnya pekan kedua. Tetapi kemarin saya berhalangan karena ada 2 event MTQ nasional yang saya ikuti. Saya mengantar ke sana. Bulan lalu MTQ nasional di Kalsel. Lalu pekan yang lalu atau seminggu yang lalu baru juga selesai MTQ nasional Korpri di Sumatera Barat, di Padang. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan ini masih berlaku ya, untuk mengungkap kehebatan Al-Qur'an. Kita hebat atau tidak biasanya di dunia, untuk tingkatan dunia saja ya. Biasanya kan dipertunjukkan itu, dipertontonkan. Apalagi belakangan ini lagi rame-rame itu ya, apa namanya, dukun-dukun begitu mempertontonkan di layar kaca, di media sosial, tidak mempan golok, dibacok dan seterusnya. Itu sudah biasa. Bagaimana dengan Quran? 14 abad yang lalu Quran sudah berbicara tentang tantangan Al-Quran bagi orang yang meragukan Al-Quran. Paling tidak ada 3 tahapan tantangan Al-Quran. Yang pertama, Allah menantang siapa yang membuat seperti Al-Quran full, utuh. Bisa dilihat di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 88. Ini sering saya ulang ayat ini. Tidak apa-apa, saya ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahir. Silakan manusia, bahkan bukan hanya manusia kata Allah, jin sekalipun berkumpul, membuat kongres, membuat kongko ya, membuat seminar, perkumpulan-perkumpulan besar,
Untuk apa membuat yang serupa bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Tapi dari 14 abad yang lalu sampai hari ini sudah 14 atau 15 abad Al-Qur'an diturunkan. La ya'tuna bimithli, tidak akan mampu, tidak akan sanggup mereka membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, kendati mereka saling berkongres, saling bersekutu, ya, tidak akan bisa. Yang kedua, tidak usah Al-Quran secara utuh, silakan datangkan 10 surah saja. Itu di surah Al-Hadid, surah ke-11 ayat 13. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlih. Ya. Kata Allah, Nabi Muhammad, mereka berkata Muhammad telah membuat Al-Quran. Jadi kalau ada yang hari ini meragukan Al-Quran itu seolah-olah buatan Nabi Muhammad, 14 abad yang lalu sudah mengatakan begitu. Mereka apa aliran mana itu ya? Jadi sekarang yang meragukan Al-Quran ini. Dulu 14 abad yang lalu sudah mengatakan begitu. Itu Al-Quran itu buatan Muhammad. Lalu apa kata Allah? Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithli. Katakan, kalau memang engkau mengatakan, ada yang meragukan, bahkan mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, fa'tu bi'ashri suwarim mithli, silahkan, Allah menantang, datangkan 10 surah saja, enggak usah yang secara utuh Al-Quran, 10 surah saja, bi'ashri suwarim mithli, yang serupa, yang menyamai. Itu pun tantangannya tidak ada sampai hari ini, atau belum ada yang mampu menandingi Al-Quran, karena Al-Quran itu memang mukjizat. Yang ketiga, tidak usah mendatangkan yang serupa persis 30 juz, tidak usah yang 10 surah, tetapi si Allah menantang siapa yang membuat 1 surah saja. Ya, kalau tadi 10 surah, ini diturunkan lagi gridnya. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bisuratin mithlih. Hampir mirip redaksinya. Kalau tadi bi'ashri suwarim mithlih, kalau ini fa'tu bisuratin mithlih. Di surah Yunus ayat 38. Datangkan, silakan datangkan. Enggak usah yang serupa dengan Al-Quran, enggak usah yang 10 surah, ini 1 surah saja, bisuratin mislih, ya. Tetapi apa yang terjadi pun sama, ya. Di ayat yang lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithlih, 1 surah juga di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 23. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Qur'an menantang. Ini bukan kitab abal-abal ini ya. Bukan buatan manusia, tetapi memang ini adalah kalamullah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita masuk ke aspek kebahasaannya. Kata Allah begini, mungkin ini juga pertanyaan, kenapa sih Al-Quran tidak menggunakan bahasa Betawi? Ini ada saja yang begini ini ditanyain ini. Ustadz, kenapa sih nggak pakai bahasa Jawa? Ustadz, kenapa Quran tidak berbahasa Minang, berbahasa Medan, berbahasa Melayu atau yang lainnya? Ya, apa karena kebetulan nabinya orang Arab? Coba nabinya orang Betawi, Qur'annya berbahasa Betawi. Ini aneh-aneh aja yang begini nih muncul nih Bapak Ibu sekalian.
Allah menegaskan 14 yang lalu, kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dengan menggunakan berbahasa Arab. Maka itu apapun suku kita, ya, mau Jawa, Sunda, Batak, Aceh, dari Sabang sampai Merauke dah, ya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kata Nabi, membaca Quran itu harus biluhunil Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, meskipun orang Jawa ya jangan alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Nah, meskipun orang Minang, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun orang mana lagi, Bali, jangan bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tapi Ustadz, itu kan sudah lahjah kami, dialek kami. Ya nggak apa-apa juga. Tapi belajar inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, jadi lahjah kita, dialek kita dan lidah Indonesia itu bisa lebih fasih daripada orang Arab. Ya. Hahihubah qaqiqubaq kakikubak nani nuban, ya, wawi wubau, ya, jaji jubaj, dan seterusnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan berbahasa Arab. Maka ada keistimewaan yang berbahasa Arab, ya. Tentu menisbahkan bahasa yang lain. Ya, saya contohkan ini keunikan bahasa Arab. Kelihatan enggak dari belakang Bunda? Hurufnya mim, lam, kaf. Kalau dibaca Malik, artinya raja. Kalau dibaca Malak, artinya sudah berbeda lagi, malaikat. Kalau dibaca milkun, artinya kepemilikan. Kalau dibaca mulk, ya, kerajaan. Kalau dibaca malaka, ya malaka. Tuh, akar katanya sama, mim, lam, kaf. Kalau bahasa Indonesia coba apa tuh satu kata yang sama, ada nggak bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Saya, ya bahasa Indonesia saya, bahasa Betawi aye, beda udah. Karena kata bahasa Minang ambu, ya. Lalu orang Jawa kulo. Terus mana lagi? Orang Bugis apa orang Bugis? Orang Minang tadi awa, ambu juga bisa, awa. Kemarin saya di Kalsel, saya ulun. Iya, ulun. Di Sunda bisa abdi, di Sunda saja sudah abdi, agak kasar dikit aing. Apalagi itu. Banyak ya. Tapi begitu bahasa Arab, hurufnya sama, begitu pembacaannya berbeda. Malik, malak, milkun, mulkun, malaka, beda artinya. Ya. Dari sisi i'rabnya bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau redaksinya sama, kataba, ini di bawah ini. Kalau kataba artinya menulis, kalau katib penulis, kalau kitab buku atau tulisan, kalau maktab tempat menulis, kalau maktabah jadi perpustakaan. Oh, lain-lain ya. Subhanallah. Itulah
kehebatan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggris kan verb 1, verb 2, verb 3. Sudah selesai. Ada lagi nggak verb 4? Ya, tapi kalau kosakata bahasa Arab, ya tasrifan itu bisa 14 dan artinya beda-beda. Ya. Terkait dengan ini boleh dimiliki kamus namanya Mu'jam Lisanul Arab, ya, yang paling lengkap itu. Ibnu Mandur punya karyanya namanya Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab. Itu satu kosakata itu diurai sampai 10 sampai 20 makna. Masya Allah. Bayangkan kalau itu ada di teks Quran, ya, berarti makna Quran itu teksnya boleh sama, teksnya sama, surahnya sama, tetapi pemahamannya bisa berbeda. Wah, itu dia hebatnya Quran. Maka tafsir Indonesia saja menurut penelitian Howard Fitzgerald itu ada 42 karya tafsir Indonesia saja. Belum lagi karya Timur Tengah, ya. Dari klasik, kontemporer sampai modern sampai saat ini. Oh, sudah berapa tafsir? Ustadz, itu tafsir beda apa gimana? Ya, tergantung dari si penafsirnya. Kalau kita bahas launnya, misalnya corak tafsir, ada corak falsafi, corak fikhi, corak kalami, ya, corak macam-macam, ya. Coraknya tergantung. Misalnya kalau kita ahli Quran, ahli juga kedokteran, maka coraknya corak ilmi itu. Corak ilmi. Saya menulis buku tafsir teologis. Itu jelas kalau teologis coraknya corak kalami. Wah, kapan kita mau baca itu, ya? Ada yang khusus mengkaji tentang munasabah ayat, munasabah kalimat, munasabah huruf, munasabah kata. Itu ada 24 jilid. Judulnya, bukunya Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar, karya Syekh Ibrahim Al-Biqai. Masya Allah, itu baru memunasabahkan ayat saja. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke aspek kemukjizatan Al-Qur'an dari perspektif bahasanya. Kita ada mengistilahkan duduk, ya. Duduk itu bahasa Arabnya bisa jalasa, bisa qa'ada. Itu artinya duduk juga sama-sama. Tapi awas jangan sampai salah penerapannya. Ya, jangan sampai salah penerapannya. Kalau jalasa itu digunakan dari tidur lalu duduk. Nah, berbaring, tidur, kemudian duduk. Baru menggunakan ijlis, duduklah. Ya. Kalau qa'ada dari berdiri, lagi berdiri, uq'ud. Nah, silakan duduk. Uq'ud, bahasa perintahnya, kalimat perintahnya uq'ud. Bukan ijlis. Kalau ijlis itu dari berbaring kemudian duduk. Tuh luar biasa tuh bahasa Quran itu, ya, bahasa Arab itu, ya. Kalau lagi duduk begini, bukan ijlis, ya. Kalau lagi tiduran lain lagi. Kalau lagi berdiri kemudian suruh duduk beda lagi. Ya, coba kita lihat bahasa Al-Qur'an. Ada 2 ayat yang saya kutipkan di slide ini di surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu surah ke-16. Lalu di surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 26. Nanti slide-nya saya share, ya.
Kemarin agak sore itu ada khutbah Jumat, tapi khutbah Jumat ada ceramah di MP UIN, Madrasah Pembangunan UIN, terus habis itu ada acara lagi, lupa nge-share ke Haji Yanis ya. Mukjizat Al-Quran dari segi bahasanya, dari sisi susunan kata dan kalimatnya. Kita lihat Allah di ayat 78 surah An-Nahl dan surah Al-Ahqaf ayat 26 ini, kita lihat ada as-sam' dan al-absar atau sam'an wa absar ya. As-sam'u al-absar. Di dalam Al-Qur'an kalau kita mau melacak as-sam' dan al-absar yang selalu digandengkan itu ya, kurang lebih ada 13 ayat terulang yang selalu digandengkan. Sama seperti begini Bapak sekalian. Hampir bisa dipastikan ketika iman atau kata iman itu selalu atau banyak atau mayoritas selalu digandengkan dengan amal soleh. Surah Al-Asr misalnya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iman plus amal soleh itu sudah tidak boleh dipisah itu. Seolah-olah Allah ngomong begini sama kita, berpesan kepada kita, jangan ngomong kita beriman kalau amal solehnya tidak baik. Ya gitu. Nggak mungkin dia beramal soleh kalau imannya lagi sakit. Nah, orang yang beramal soleh pasti imannya lagi baik. Orang yang imannya baik pasti pengennya amal soleh. Nah gitu. Pengennya sholat berjamaah aja, pengennya sedekah aja, pasti imannya lagi naik gitu. Kenapa lagi naik? Karena kata Nabi, iman juga bisa fluktuatif, kadang naik, kadang drop. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik, bisa juga turun. Lagi majelis taklim begini, insyaallah 100% full. Lagi keluar atau lagi jalan-jalan kemana, lagi ke mall, apalagi bunda-bunda, wah ini kurang lagi sekian persen. Baik, kita ulas as-sam'u wal absar. As-sam'u selalu disebutkan lebih awal daripada al-absar. Ini bukan tanpa makna Bapak sekalian. Jadi ada makna tersirat Allah berpesan atau ingin berpesan kepada kita. Ya. Dan kata al-absar ini jamak. Mufradnya adalah basor. Jamaknya absar. Sama ini mufrad. Ya. Samaan maupun sama itu mufrad. Begitu absar selalu jamak, absar. Basor, absar. Ya. Samaknya bentuk tunggal, sementara absornya bentuk jamak. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Sam'a wal absar. Atau di surah Al-Ahqaf ayat 26, tadi surah An-Nahl ayat 78. Ayat 26-nya surah Al-Ahqaf, وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dan Allah dan Dia memberi kamu pendengaran, as-sam'a wal absar, dan wal absar penglihatan, wal afidah dan hati. Jadi Allah mendahulukan pendengaran dulu ya. Lalu baru
penglihatan, baru kemudian ke fuad, hati. Ayat yang keduanya surah Al-Ahqaf ayat 26, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah, sama redaksinya ya. Kami telah memberikan kepada mereka as-sama' atau sam'an, pendengaran, wa absar, penglihatan, wa af'idah, hati dan hati. Apa maknanya? Kita lihat. Ini rahasianya. Yang pertama, didahulukan pendengaran atas penglihatan. Apa isyaratnya? Ini isyarat bahwa pendengaran manusia itu lebih dahulu berfungsi daripada penglihatan. Ini ahli kedokteran saya kira lebih paham ini soal ini. Kalau sudah kedengar pasti melihat ya. Jadi pendengaran as-sam'a. Lalu yang kedua, kenapa bentuk tunggal tadi sama'nya, lalu absarnya bentuk jamak? Ini rahasianya. Yang kedua, bentuk tunggal yang digunakan dalam atau pada pendengaran ya, as-sama' ini mengisyaratkan bahwa dalam posisi apa, bagaimana, sebanyak berapapun ya, mereka miliki indera pendengaran, selama pendengaran normal, maka suara yang didengar akan sama. Iya. Dari tengah ngomong, dari samping kanan ngomong, samping kiri ngomong dan seterusnya, sama. Berbeda dengan indera penglihatan. Jika kita berhadapan dengan seseorang, ya, maka kita bisa melihat wajahnya. Jika mengubah posisi, maka apa yang kita lihat akan berbeda. Nah, ketika saya melihat ke depan, ya terlihatlah semua jamaah. Kalau melihat ke belakang, ada backdrop ini, ya berbeda lagi. Tapi kalau pendengaran dari belakang, nah, kedengaran. Depan, belakang, samping, kedengaran. Subhanallah. Ini Allah berfirman begini bukan tanpa maksud, tetapi ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang lain, maka itu keunikan dari keindahan susunan kalimat dalam Al-Qur'an itu paling tidak ada 4 kata al-baqillani. Apa? Yang pertama, susunan redaksi di dalam Al-Qur'an lebih jelas dibanding dengan susunan redaksi bahasa Arab lainnya. Kedua, susunan kalimat dalam Al-Qur'an berbeda dengan seluruh susunan pembicaraan orang Arab saat itu. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, Al-Qur'an menjadi istimewa karena banyak dan panjangnya dengan kefasihan yang mutlak serta keindahan susunan kalimat, namun tetap terhindar dari kekeliruan. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, Al-Qur'an itu turun di komunitas Arab. Maka Al-Qur'an menggunakan bahasa manusia ketika itu, ya. Al-Qur'an juga banyak mengulas atau mengurai tentang seni, ya. Seni dalam hal ini adalah karena sastra ketika itu lagi digandrungi, ya. Maka Al-Qur'an turun dengan nilai-nilai sastra yang tinggi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhir ayat dal ya. Atau qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masya Allah. Sin